Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 120802124226. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Tujuan pembuatan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kultur jaringan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rosmaina SP MSI. Baik, pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai kultur anter. Kultur anter sendiri merupakan salah satu metode perbanyakan tanaman dengan teknik in vitro dengan tujuan untuk mendapatkan tanaman haploid yang unggul yang dapat digunakan untuk menghasilkan kultivar-kultivar baru hibrida F1. Menurut Dunwell 1996, Sofori dan Munsi 1996, kultur anter merupakan salah satu dari teknik-teknik kultur jaringan dan merupakan teknik yang sangat menjanjikan untuk pemeliharaan tanaman dan telah diaplikasikan secara meluas pada tanaman serilia dan beberapa tanaman lainnya. Baik, selanjutnya itu kultur haploid, di mana kultur berasal dari bagian reproduktif tanaman yakni kepala sari atau anter, atau kultur anter atau kultur mikrospora, tepung sari atau polen, atau kultur polen ovul atau kultur ovul, di mana menghasilkan tanaman yang haploid. Haploid dan kegunaannya. Haploid sangat berguna dalam program pemeliharaan, di mana seperti pertama, sifat resesif dapat terekspresi karena tidak tertutup oleh gen dominan. Kemudian gen letal dapat tereliminasi dari gen full. Kemudian memproduksi tanaman homozygous diploid or polyploid plants voluble inbreeding, dan mempersingkat waktu inbreeding untuk menghasilkan genotip hibrida. Selanjutnya yaitu kegunaan kultur anter. Kegunaan kultur anter sendiri yaitu dapat menghasilkan tanaman haploid yang bisa dikombinasikan dengan mutagen kimiawi atau mutagen fisik. Dapat menghasilkan mutan-mutan yang tahan terhadap penyakit rebah, toleran terhadap kadar garam tinggi di tanah, toleran terhadap kekeringan, dan tanaman cepat berbunga, dan lain-lain. Kelebihan dan kelemahan kultur anter. Kultur anter memiliki kelebihan yaitu mempersingkat waktu dalam homozigositas. Untuk kelemahan sendiri yaitu kecilnya presentasi regenerasi albino dan tidak semua genotip responsif terhadap kultur anter, di mana ketidakberhasilan dalam kultur anter disebabkan karena penyimpanan yang terlalu lama atau pra-perlakuan sebelum inisiasi. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur anter. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi itu seperti genotip donor, di mana genotip tanaman donor berperan penting dalam menentukan frekuensi produksi polen. Kemudian komposisi media kultur, di mana dinding kepala sari menyediakan makanan dalam perkembangan serbuk sari terisolasi dari jumlah spesies. Kemudian medium kultur. Media kultur antera bervariasi sesuai genotip dan kemungkinan umur antera serta kondisi di mana tanaman donor ditanam. Penambahan arang aktif ke dalam medium telah merangsang induksi androgenesis. Dan terakhir yaitu zat pengatur tumbuh, di mana peran dari ZPT yaitu mengatur kecepatan pertumbuhan dari masing-masing jaringan dan mengintegrasikan bagian tersebut guna menghasilkan bentuk yang kita kenal sebagai tanaman. Baik, kemudian selanjutnya yaitu metode dalam kultur anter. Kunci keberhasilan kultur anter sendiri yaitu terjadi pembentukan kalus, setelah itu dilanjutkan pada tahap untuk menumbuhkan planlet, di antaranya yaitu dengan beberapa metode. Pertama itu metode one step method, adalah metode di mana media tersebut sanggup menumbuhkan eksplan melalui kalus tertentu, contohnya seperti pada medium PW tur jaringan anggrek. Dan yang kedua yaitu metode
two-step method adalah metode yang digunakan untuk membutuhkan plantlet menjadi plantula dengan pindah media, karena pada media pertama hanya terbentuk kalus, kemudian tidak berkembang menjadi tunas atau akar. Setelah terbentuknya kalus dipindahkan ke media baru dengan tujuan agar terjadinya pertumbuhan yang sempurna. Baik, yang terakhir yaitu pentingnya kultur anter, di mana digunakan sebagai basic riset di bidang seperti studi kitogenetik atau ilmu yang mempelajari kromosom, studi genetik rekombinan pada tanaman. Kemudian sebagai model pada studi differentiation dan perkembangan dari single cell menjadi organisme sempurna. Kemudian mempelajari faktor-faktor yang mengontrol embryogenesis polen pada tanaman dan pembentukan double haploid yang homozigous dan fertil. Baik, sekianlah dari saya mengenai pembahasan kultur anter. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.